Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masih akan melanjutkan pelajaran kita tentang pentingnya pelepasan dalam hidup kita yang sudah saya coba sampaikan pada minggu lalu. Masih ingat? Saya menyaksikan sebuah tayangan di sebuah gereja yang sangat besar di Afrika Utara. Pak Gembala setiap kali habis mengajar 2 atau 3 sesi atau 1 sesi. Minggu depannya itu dimulai dengan sesi tanya jawab. Jemaatnya ribuan, gimana kira-kira? Tapi saya setuju sekali. Karena pada faktanya yang mengalahkan kebenaran, saudara, kalau kita tidak merespon dengan baik, kebenaran itu akan dimakan oleh burung, gambaran daripada setan. Dan itu terjadi waktu kita, Alkitab yang berkata, tidak memahaminya. Karena itu dimulai dari sebuah kesalahpengertian. Biasanya konflik dalam hidup kita terjadi. Taruh kata Anda gatel, garuk-garuk, menyelesaikan masalah? Belum tentu. Dikasih dulu ada namanya tuh minyak panas, menyelesaikan, yang terjadi kadang malah semakin merah, meradang. Ternyata saudara, tidak setiap gatal yang datang dalam hidup kita bisa ditangani dengan cara yang sama. Cuman karena rekaman-rekaman yang kita punya dalam diri kita, dalam hidup kita, kita seringkali salah persepsi. Nah, salah persepsi saja sudah menunjukkan ada sesuatu yang salah di dalam diri kita merespon situasi keadaan yang sedang kita hadapi. Itu yang membuat saudara kita rentan sekali dalam hidup ini. Itu secara lahiriah. Nah, hari ini kita akan belajar dari Matius pasal yang keempat. Mari kita lihat Matius pasal yang keempat. Saudara katakan sama-sama, pelepasan penting. Karena pada kenyataannya target setan, misi setan dengan kroco-kroconya atau kaki tangannya adalah bukan hanya untuk mengganggu, untuk mencobai, menggodai kita, tapi bahkan untuk masuk dalam hidup kita dan memakai kita menjadi agennya. Anda pernah tanpa kita sadari kita menjadi agen penipu? Kita melanjutkan tipuan yang kita tidak tahu itu sebuah tipuan. Dan kita menjadi agen sang penipu karena kita sedang tertipu. Karena itu Bapak Saudara, dari permulaan ini betapa pentingnya kita mengenal kebenaran. Kebenaran mutlak dalam hidup kita. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang bersumber dari firman yang tertulis dan juga dari firman yang Tuhan singkapkan oleh rohnya kepada hati kita. Itu yang kita bilang rema. Firman yang disingkapkan. Mari kita lihat ayat yang pertama. Pencobaan di padang gurun. Matius pasal yang keempat. Kita baca bergantian ayat pertama. Bagus ayat 2 kita baca sampai ayat yang ke-11 ya. 2, 3. Saya baca pertama, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu, kalau Anda baca dari ayat yang di atas, setelah Yesus berpuasa. Jadi kalau masih ada orang berkata berpuasa setan takut, belum tentu. Yesus saja didatengin, sumber kebenaran kita. Poinnya dari sini kita akan tahu, setan berupaya memanfaatkan titik kritis dalam hidup manusiawi kita. Di area tubuh, di area jiwa, di area roh kita. Bicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau Anda kesenggol dikit masih bisa memaafkan mungkin, mengampuni dengan cepat.
kesenggolnya agak kenceng. Enak aja. Pertanyaannya kenapa, saudara? Karena kita merasa dirugikan. Dari sini, saudara, titik kritis itu bukan hanya tentang diri kita, tapi setan menunggu untuk mencobai kita. Nah, waktu kita sepakat dengan dia, pikiran setan menjadi pikiran kita. Emosinya setan menjadi emosinya kita. Yang tadinya kita nggak pengen nonjok orang, jadi nonjok orang. Habis sudah sakit banget nih. Kalau kesenggol dikit sih nggak apa-apa. Ayub bukan hanya kesenggol dikit, kesenggol banyak banget, semuanya ludes. Tapi Ayub tetap memuliakan Tuhan. Dan setan tetap tidak bisa mengganggu keberadaannya. Hati-hati dengan mulutmu. Mulut ini bisa jadi jalan di mana yang jahat itu jadi dalam hidup kita karena kita memperkatakan yang jahat. Padahal muncul-muncul di sini, keselnya minta ampun. Di sini, itu bukan diri Anda, itu setan yang sedang mencobai Anda dengan roh kemarahan. Dengan roh kemarahan. Anda tuh sedang ditaruh di atas sebuah kompor. Dipanasin dikit-dikit sampai Anda tidak tahu Anda sudah sampai kepada titik mendidih. Sampai titik mendidih. Dan waktu titik didih datang, itu yang terjadi. Kita tidak tahu bahwa pikiran yang sedang kita jalani ini, seperti cerita Saul pada minggu yang lalu, melempar Daud dengan tombak 2 kali. Itu bukan pikiran dari dirinya sendiri, dari Saulnya. Saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan Anda untuk kehancuran, kebinasan, untuk kemarahan. Untuk kehidupan yang jatuh bangun dalam keberdosaan. Tidak pernah. Jadi kalau kita sedang mengalami kehidupan yang seperti itu, ada sesuatu yang sedang mengikat kita. Kita mau maju, ditarik, geser, mundur dikit. Sehingga kita tidak pernah betul-betul mencapai targetnya Tuhan, misinya Tuhan. Dalam Matius pasal 4 ini, setan punya misi. Saya lanjut baca ayat 3, nanti Bapak Saudara ayat yang keempat. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Silakan. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menjawab apa yang diajukan sebagai gagasan, sebagai sebuah pikiran yang dapat tiba-tiba masuk ke dalam diri kita. Tapi yang menentukan pikiran itu mendapat tempat adalah kita. Yang menentukan pikiran itu menjadi ide, yang akhirnya kita follow up adalah kita. Ingat Kain, bagaimana dia membunuh adiknya. Dari sebuah kemarahan, dari sebuah kekecewaan, dan muncul pikiran itu, saudara. Itu sebabnya nanti kita tahu pikiran-pikiran itu datang dari setan. Bukan sebatas dari kemarahan Anda. Bukan, saudara. Kalau ditanya manusia belajar saling memusuhi, saling menendam, saling memaki. Dari mana? Dari papa mama, dari nenek moyang. Tentu enggak, saudara. Ada roh jahat yang juga mungkin bekerja, saudara, di leluhur kita. Nah, lihat sekarang nih. Si pencoba datang dan memberikan sebuah ide yang bagus. Pinjem aja, kan belum jatuh tempo. Pakai aja, padahal uang itu bukan uang kita. Halo? Jalanin aja, lebih ngeri lagi. Siapa tahu mumpung uang itu bukan uang kamu, dan uang itu ada di tangan kamu, dan masih jauh jatuh temponya, jalanin aja. Siapa tahu kamu bisa dapat untung. Menurut Bapak Besar itu pikiran dari mana? Oh, hati-hati.
Hari ini saya berdoa kebenaran akan memerdekakan pola pikir kita yang lama. Ada orang datang terlambat, nggak apa-apa, belum mulai kok, semua juga belum datang. Jelas, saudara, dia terinfeksi virus yang sama, yaitu penundaan, keterlambatan, penundaan, keterlambatan, penundaan, keterlambatan. Yang lain juga belum sama. Lo kan jelas jamnya, jadwalnya. Haleluya, haleluya. Coba tepuk bawah kanan kirinya. Ngerti kagak? Bapak saudara yang di tempat pekerjaan Bapak saudara bagian accounting. Kadang-kadang kita didesak bikin 2 laporan. Supaya pajak kita jangan tiba-tiba membumbung ke langit. Jadi yang dilaporkan adalah catatan yang kedua. Yang saudara sebetulnya dibuat dengan cara-cara yang tidak jujur. Yang harusnya dilaporkan tidak dilaporkan. Ini mentalitas orang miskin, saudara. Loh, dia berani jual, udah jelas ada pajaknya, tapi nggak mau bayar pajaknya, saudara. Ada kan yang namanya pajak penjualan kan? Jadi kalau Anda lihat ada orang-orang yang begitu ahli memutar pajak, tapi dengan cara yang jahat, cara yang salah, ada roh jahat di dalam orang itu. Anda pikir siapa yang mendorong memberikan hikmat kepada orang-orang yang begitu ahli scam di internet? Sampai ada orang yang betul-betul sudah tertipu seorang pendeta. Dia kirim transfer uang ke rekening. Supaya orang itu bisa mengeluarkan barangnya yang tertahan di bandara, di bea cukai. Padahal itu cuma cerita kosong. Biasanya ada orang tuh terkena karena apa? Profilnya di Facebook itu innocent, nggak ada dosanya, nggak ada salahnya, bagus gitu, bagus lurus. Haleluya. Mari kita cermati, saudara. Kenapa kita suka ngomel-ngomel ketika sudah capek? Kita sudah sampai di titik kritis kita. Dan itu yang ditarget setan kepada Ayub. Dibombardir begitu rupa pribadi Ayub. Sampai dari istrinya sendiri, betul nggak? Kenapa kamu masih bertekun dalam kesalahanmu? Tetapi Ayub menjadi sebuah contoh yang nyata di dunia nyata nih. Anda dan saya bisa bersih dari pekerjaan setan. Bisa bersih. Dan itu sebelum ada darah Yesus dan pengorbanan di kayu salib. Yang sebetulnya memperlengkapi kita lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Karena peperangan dia sudah menangkan. Makanya kalau kita gereja hari ini tidak mengerti perkara-perkara ini. Saudara, kita akan tertinggal. Karena kita tidak tahu sebenarnya jalan kita tuh lagi dibelok-belokin. Diputar-putar sama musuh. Tapi hari ini saya percaya mata rohani kita terbuka. Amin. Kita akan melihat jalan Tuhan. Yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Yesus berkata ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup penting yang tidak rohani. Yang tidak lahiriah. Jadi yang rohani penting, tapi bukan berarti mengabaikan yang lahiriah gitu maksudnya. Saya lanjutkan dengan cepat. Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jika engkau, terus. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.
dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sama-sama. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, saudara, waktu kita mengakhiri pencobaan, waktu kita mengakhiri gejolak-gejolak panas di hati kita, waktu kita mengakhiri konflik-konflik yang datangnya dari tipu daya setan, kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata yang memang sudah disediakan. Ayat ini berkata, ketika iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani. Malaikat-malaikat datang bukan hanya melayani Yesus. Kalau kitab Ibrani berkata, dia adalah roh-roh yang diutus oleh Bapa, yang ada di tengah-tengah kita, untuk menolong kita, pewaris-pewaris keselamatan itu. Jadi bayangkan, Tuhan sudah mengutus agen-agennya. Supaya apa? Kita bisa ditolong di titik kritis seperti Yesus ini. Kita bisa ditolong ketika kita mengalami satu struggle yang gimana ya Tuhan? Mana mungkin lagi? Saudara, rasanya seperti kita tertiban satu beban yang berat lagi. Tetapi waktu Anda mengalahkan setan, Anda mengalahkan si iblis, Anda mengalahkan tipuan-tipuannya, Anda lepas bebas merdeka. Lihatlah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu menjadi nyata. Menjadi nyata. Ada seorang petani yang sukses sekali, ditanya oleh seorang wartawan, Pak, apa rahasiamu? Engkau bertani sangat sukses. Ya, aku bagi-bagi benih yang terbaik kepada tetanggaku kanan kiri, depan belakang. Ladang tetangga, dia kasih benih jagung yang terbaik. Reporter ini bertanya, apakah Bapak tidak takut jadi tersaingi? Kamu harus mengerti apa yang terjadi dalam dunia cocok tanam. Bapak petani ini bilang, benihku bisa benih terbaik, tetapi kalau kanan kiriku menebarkan benih kejahatan, bagaimana Anda mengelak? Betul nggak? Itu sebabnya ketika kita menabur kebaikan kepada kanan kiri, itu akan datang kembali, kita tumbuh dalam sebuah lingkungan yang baik, lingkungan yang suka dan takut akan Tuhan, lingkungan yang tidak bisa meninggalkan rumah sebelum berdoa, lingkungan di mana kita sadar hari Minggu hari kita berbakti, lingkungan di mana ada sebuah pesan yang tidak bisa digeser lagi. Kita penting hadir dalam ibadah perjamuan kudus. Karena kita tahu makna tubuh dan darah Yesus. Saudara, petani ini berkata bahwa dengan aku membagikan benih-benih yang baik, aku tinggal dan ada di antara ladang-ladang yang baik juga. Itu yang membuat ketika terjadi serbuk silang yang terjadi adalah antara benih baik dan benih baik. Kalau Anda ikuti historikalnya, kenapa salah satunya Tuhan melarang kawin campur kepada Israel? Karena mereka penyembah berhala, bukan karena faktor sukunya berbeda. Halo? Bukan karena faktor budayanya berbeda, karena mereka penyembah berhala. Dan ketika penyembah berhala ada di antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, hati mereka menjadi dingin kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi di kisah. Ketika bangsa Israel tidak ditaklukkan oleh yang lain, tetapi ketika wanita-wanita Moab datang berpasangan dengan Israel, dan wanita-wanita Moab akhirnya mengajak bangsa Israel kepada penyembahan dewa-dewa mereka. Ujungnya, saudara, Israel sangat mudah dikalahkan. Sangat mudah ditaklukkan. Kenapa? Saudara, dosa-dosa yang seperti ini, itu bukan sebatas menghilangkan urapan.
Ada orang tanya, kenapa ya aku kok gini? Setelah waktu kita jatuh dalam dosa-dosa seperti itu, kita seperti kehilangan separuh diri kita. Dosa percabulan, dosa kepada diri sendiri. Kita seperti kehilangan bagian-bagian diri kita. Saudara, ini yang membuat ketika kita membuat keputusan di rumah tangga, meleset, gagal, salah. Ini yang membuat kita di kantor tidak achieve. Karena selalu ada gangguan. Dan itu terjadi karena justru Anda adalah orang penting di kantor itu. Kenapa Yusuf diganggu oleh istrinya Potifar? Kenapa? Yusuf itu unik, dia budak. Budak itu bukan pembantu. Lebih rendah daripada pembantu. Budak itu nggak punya harga diri. Budak itu hidupnya dibeli, waktunya dibeli, tubuhnya dibeli. Yusuf bekerja di Potifar jadi budak. Tapi yang luar biasa, karena dia membawa sesuatu yang terus murni. Kuncinya adalah hikmat. Hikmat. Punya makanan, dimakan sendiri. Tapi kalau dibagi, wah, Anda mengambil hati seseorang yang sangat penting dalam perjalananmu di masa mendatang. Yesus bilang mau Petrus mancing, Petrus di danau yang biasa kau mancing, di mulut ikan yang pertama kau tangkap, buka ada duitnya. Bayarkan pajak itu tepat untuk aku dan untuk kamu. Hikmat itu menyelesaikan kantong bokeh, Bo. Amin. Jadi kalau kita bokeh terus, tanda kita kekurangan hikmat. Bapak Ibu Saudara, yang saya coba ceritakan dari cerita ini, kembali kepada Matius pasal 4. Pahami titik kritis diri kita. Pahami dong. Kalau Anda sudah ketemu teman dan tiba-tiba Anda lupa janji, lupa pulang. Haleluya. Kalau Anda sudah ketemu teman, tiba-tiba Anda lupa jam. Kalau Anda sudah pegang handphone, main game, tiba-tiba Anda lupa tidur. Itu tanda titik kritis Anda di situ. Dan dengerin baik-baik. Titik kritis itu baunya harum sama setan. Ada orang titik kritisnya tuh nggak pede. Nggak pede banget deh. Tanggal muda kek. Nggak pede. Nggak tahu. Ada orang titik kritisnya kepedean. Lu kagak tahu kan gue. Mau tanggal tua, tanggal muda gue pede aja. Apa titik kritis Bapak Ibu Saudara? Ini saya ngomong sama kalian loh. Tolong dijawab. Karena beneran titik kritis kita kadang-kadang ya, jujur nih. Kalau naik ke rumah, itu kulkas. Kalau udah sampai rumah, kulkas itu nggak boleh ada isinya. Anda akan buka, ambil makan dan buka lagi, ambil makan dan buka lagi, ambil makan dan buka lagi. Terus waktu Anda bercermin, Anda bilang, ya Tuhan. Tolong Bang Kikis. Ada orang titik kritisnya tuh waktu tidak dipuji. Dia pokoknya rajin pelayanan, rajin jin. Udah tingkat dewa pokoknya rajinnya saudara. Waduh kalau membantu orang juara. Membantu orang dia nomor 1 di depan. Tapi waktu dia lupa dipuji, dibilang terima kasih. Oh, di sininya meradang. Makanya salah satu kunci kesuksesan Yusuf jadi hamba. Mau dipuji kek, mau dilupain kek,
Mau dianggap gak ada kayak, ya memang gue hamba. Gue budak. Itu udah selesai di depan, bukan sekarang baru aku hadapi. Jati diriku di dalam Kristus. Aku gak perlu kompromi dan gak perlu konflik dengan masalah-masalah yang lahiriah ini. Kenapa teman-teman banyak konflik? Karena jati dirimu bukan di dalam Tuhan sepenuhnya. Kalau jati dirimu sepenuhnya di dalam Tuhan, Anda betul-betul mengalahkan musuh-musuhmu, bukan ketika berhadapan muka. Wong musuh gak bisa nemuin Anda. Anda tidak bisa tercium baunya. Anda lagi susah, lagi dicurangi, lagi ditipu. Anda seperti Habakuk. Aku kan bernyanyi. Di hadapan Tuhanku menari. Waktu Anda menari, saudara, Anda sedang mengalahkan musuh-musuh yang sedang mencobai pikiran dan perasaanmu. Lihatkan mana Tuhan setia. Mana Tuhan ingat kamu. Mana orang lain, Pak Gembala, apalagi dia lupa sama kamu. Coba, sudah tahu belum titik kritismu, colek kanan kirinya lagi. Agak lama coleknya. Apa sih titik kritis itu? Lihat sekarang saudara, ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, titik kritis adalah titik di mana pikiran dan perasaan kita sukar sekali untuk tetap stay teguh, stay strong, confidence, susah sekali. Makanya dalam cerita yang saya coba sampaikan, ketika Anda mengalami gangguan-gangguan itu, kita butuh orang lain. Untuk menolong pikiran dan perasaan kita tetap lurus di dalam firman, dalam kebenaran. Setan datang dengan sebuah ide. Jika engkau anak Allah, ada alasan yang signifikan sekali. Yesus anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi yang luar biasa, Yesus sadar bahwa proses di mana Yesus diuji di padang gurun, dicobai di padang gurun, belum selesai. Karena itu berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi utamakan yang utama. Kalaupun belum ada, jangan bergeser. Yesus berhasil di ujian pencobaan yang pertama. Yang kedua, iblis membawa dia ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, ayat 6, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Wah, ini kan tipikal bunuh diri kan? Betul gak sih? Halo? Lo belum nggak ya? Di Alkitab ada model bunuh diri. Yang Yesus juga pernah alami. Halo? Yesus pernah alami. Kalau ada orang tiba-tiba, kemarin saya baca di mana itu? Mahasiswa. Mungkin konflik sama temannya. Jatuh di Surabaya kalau nggak salah. Jatuhkan dirinya dari apartemen lantai berapa tuh. Saya bilang kasihan sekali. Bayangkan kalau dari kampung orang tuanya mensupport dia kuliah ke kota. Dan tiba-tiba berakhir seperti itu. Saudara, penuhi lingkunganmu dengan lingkungan yang baik. Lingkungan yang berkata begini, jangan gila lu, berhenti. Orang yang berani apa adanya ngomong sama Anda. Orang yang berani, saudara, berani sungguh-sungguh demi kebaikan kita, mengingatkan kita. Coba lihat cerita nih, Yesus digodai untuk apa? Melemparkan diri. Iya, waktu itu gak ada apartemen. Dan gak tanggung-tanggung dari bait Allah, dari bubungannya. Kalau hari ini Anda masih berpikir orang yang bunuh diri cuma stres. Kalau hari ini Anda masih berpikir orang yang bunuh diri, menabrakkan dirinya, motornya, mobilnya, itu cuma karena lupa ingatan. Ada sesuatu di balik itu. Lanjut saudara.
Yesus berkata ayat 6-nya dulu. Jika engkau anak Allah, ini kata iblis, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat ayat 7, Yesus berkata kepada ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis ini yang gak bosan-bosan. Ini iblis yang jenisnya ngeyel. Kalau Anda ketemu jenis iblis kayak begini, itu sebabnya dia cocok jadi lawan tanding Anda. Pasti Anda menang lagi, dan menang lagi. Kalaupun pernah kalah, bangkit lagi dan menang lagi. Saudara, saya senang menyampaikan perkataan Tuhan. Anda akan menang 100%. Bukan karena kekuatanmu. Karena Anda sudah melihat dengan cara Tuhan melihat. Ini triknya, ini tipuannya, saudara. Kalau Anda masuk perangkapnya dengan dorongan-dorongan sebuah ide. Kayaknya di kampung aja. Kayaknya di sini aja enak, aku tinggal, aku berusaha. Tanya Tuhan dulu. Enak aja bisnis ini. Mentang-mentang punya modal, terlalu berani. Atau sebaliknya, sudah ada modal, gak bergerak kemana-mana. Saudara, kita harus tahu ada tipu daya setan yang mengarah kepada pikiran dan perasaan kita. Yang membuat kita seperti mandul dalam hidup ini. Di area hubungan, di area kesehatan, di area pekerjaan. Saya lanjutkan dengan cepat, saudara. Lihat. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya apa? Baca sama-sama. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, kalau ada kabut, keraguan-raguan, kebingungan, patah semangat, kemarahan, itu yang membuat Anda tidak bisa melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Satu kali Kenneth Hagin, seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekali, di era tahun 90-an ke bawah, dalam sebuah penglihatan, ketika dia lagi berdoa, ngobrol, dia lihat Yesus tampak begitu jelas dalam rupanya. Tapi ketika keadaan di dalam penglihatan itu terjadi, datang pula setan dalam bentuk kera. Dia cuma nari-nari di sekeliling Yesus yang pada waktu itu nampak, hadir, dan ketika hamba Tuhan Kenneth Hagin ini sedang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika monyet kecil ini merupakan daripada setan yang mengganggu, yang mengalih fokuskan, bahkan menebarkan kata-kata dan debu, si Kenneth Hagin ini bingung, kok Yesus Tuhan tidak usir setan itu. Sampai satu ketika dia nanya dong sama Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa engkau tidak usir setan ini? Tuhan Yesus jawab begini, aku telah berikan firman kepada kamu. Aku telah berikan namaku kepada kamu. Sekarang giliran kamu. Bayangkan kalau gereja masih gak paham nih. Tuhan sudah berikan semuanya. Sekarang tugas kita, saudara. Tugas kita mengalahkan musuh. Haleluya. Mari kita akan lihat, saudara. Dari Yohanes pasal yang ke-8. Kenapa kita susah bertumbuh secara rohani? Bisa jadi tanpa kita sadari ada ikatan-ikatan, ada pengaruh setan di dalam pikiran dan perasaan kita. Nah, lihat Yohanes pasal yang ke-8. Saya baca dengan cepat ayat 37. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Abraham. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha membunuh aku. Ini Tuhan Yesus ya. Yang ngomong, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu.
Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Anda lihat, Yesus begitu terus terang untuk mencelikkan saudara mata orang Farisi pada waktu itu. Lihat ayat 39, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ada, ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, Yesus mulai bicara tentang hal yang rohani, bukan yang jasmani. Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, bapa orang percaya itu. Yesus sedang bicara bukan perkara lahiriah sebagai keturunan Abraham. Ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Itu apa? Yang menolak kebenaran. Ayat 41-nya. Ini menarik. Orang-orang itu berkata, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Nah, mereka berkata begini, kami tidak dilahirkan dari zina, bapa kami satu, yaitu Allah. Wow. Rohani sekali. Tapi sayangnya, mereka belum memahami intisari dari obrolan Yesus pada waktu itu. Berapa sungguhnya kita berpaut kepada kebenaran. Di area hubungan, di area kesehatan, di area keuangan dan pekerjaan. Maka itu yang menyelamatkan kita, saudara. Itu yang menolong kita. Ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ini kata Tuhan Yesus. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, lebih dalam lagi, saudara, lihat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Waktu Yesus menyampaikan ini, Yesus sedang berkata begini, yang kamu lakukan saat ini sebetulnya adalah apa yang kamu lihat. Dari siapa? Bapamu, yaitu iblis. Mungkin orang Farisi itu bayangkan kalau nanya sama Yesus, gimana aku lihat iblis? Sebetulnya cerita Yesus dicoba di padang gurun itu terjadi. Yaitu di mana suara itu datang mempengaruhi pikiran dan perasaan. Dan mendorong perbuatan yang justru membuat kita meleset dari rencana Tuhan. Hari ini mari insaf. Perbuatan-perbuatan apa yang masih kadang kita jalani yang meleset dari rencana Tuhan. Kita kehilangan waktu, saudara. Dan sadari, itu misi setan. Itu misi iblis dalam hidup kita. Itu misinya roh jahat supaya hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Wanita yang sakit 18 tahun. 18 tahun. Kehilangan peluang, kehilangan waktu, kehilangan potensi, kehilangan hubungan. Dan hidupnya tidak berarti banyak. Dan ketika Yesus melihat sekali saja, dia tahu ini ada roh sakit penyakit di tubuh ini. Dan Yesus tidak hanya berkata-kata, namun dia menumpangkan tangan. Saya berdoa, saudara jangan takut kalau manifest. Jangan takut kalau tiba-tiba menjerit, teriak, guling-guling. Masih ada ruangan di tengah-tengah kita. Jangan takut, saudara, beneran. Justru sama kasih tahu, musuh yang tersingkap, musuh yang ketahuan, itu lebih gampang ditanggulangi. Tapi kalau musuh di dalam diri kita bersembunyi dan dia main petak umpet, nggak kena. Dan sekian tahun seperti wanita ini, 18 tahun. Saudara, itu kerugian yang sangat besar sekali. Hari ini izinkan Tuhan, saudara, menolong kita lepas, amin. Menolong kita bebas, amin. Jangan biarkan ketidaknormalan itu kita anggap normal. Bagian penutup, mari kita buka, saudara. Kembali kepada Lukas pasal 13.
Kalau pendeta bilang bagian penutup, itu salah satu trik supaya mata mulai terbuka. Akhirnya, Bang, tepuk bawah kanan kirinya. Aku tahu kamu. Saudara, tenang aja, haleluya. Enak kok kalau khotbah gini di gereja sendiri. Mari lihat saudara, Lukas pasal 13. Saya baca ya supaya Anda ngerti konteksnya seluruh Lukas pasal 13. Ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ini kan cerita apa? Cerita yang tragis sekali. Cerita yang menyedihkan sekali. Tapi coba lihat respon Yesus. Tuhan kita, lihat ada sebuah generasi yang sedang tertipu. Makanya poin pertama yang Yesus tunjuk adalah sadari keadaanmu. Sadari keadaanmu. Lihat ayat 2 kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang. Karena mereka mengalami nasib itu. Terus tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu akan binasa secara ini. Saudara, dunia sedang menggiring dengan opini-opini positif, negatif. Kita harus kembali kepada kebenaran. Bukan sebatas opini positif, negatif. Saudara, kenapa pencobaan pertama di area fisik supaya Yesus perintahkan batu jadi roti? Fisik ini saudara seringkali menjadi salah satu pintu kita gagal dalam pencobaan. Tapi Yesus telah menang. Ini jaminan kita. Kita bisa. Perkara-perkara lahiriah bukan orientasi kita yang pertama, namun perkara-perkara rohani orientasi kita yang nomor 1. Lihat N4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem. Jangan hanya ngira kepada orang. Jangan hanya tunjuk jari kepada orang. Mulai tunjuk kepada diri. Periksa, lihat. Lihat ayat 5. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Baru masuk kepada perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Yesus sedang menegaskan, kamu harus sadari, hidupmu yang tidak berbuah itu gambaran dari semua potensi yang baik sebetulnya yang benar, yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, yang sedang terikat. Kita langsung kepada poinnya, saudara, lihat. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari apa? 3 tahun mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Bukan masalah salah tumbuh. Kalau dalam konteks ini ya. Bukan karena salah musim. Jangan bilang bisnisku begini, begitu karena musimnya salah. Sebatas musimnya salah. Bidangnya salah. Sudahkah kita memberi waktu untuk datang kepada Tuhan dan nantikan suaranya, nantikan tuntunannya? Pemilik kebun ini berkata, sudah 3 tahun dan aku nggak ketemu buah. Dia bilang, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu ayat 8, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan apa? Mencakup tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Saudara, cerita ini menggambarkan Yesus tidak pernah membuang seorang yang terikat, seorang jatuh, seorang yang betul-betul gagal dan tidak pernah. Itu sebabnya 18 tahun seorang wanita terikat. Hidupnya tidak kemana-mana. Justru jadi prioritas Tuhan. Saudara, mari sadari Tuhan mau kita bebas. Amin. Mari kita bangkit berdiri.